Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Arif Subekti, SPDMA. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Rustam Ibrahim. Yang saya hormati Rektor IAIN Surakarta, Profesor Dr. Haji Mudofir, SAG, MPD. Yang saya hormati Dr. Rustam Ibrahim, MSI, selaku Ketua Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan IAIN Surakarta. Yang saya hormati Prof. Firmanu Dibagio, selaku Ketua Pusat Studi Pengamalan Pancasila LP2M UNS. Yang saya hormati Ibu Kalis Mardiase, selaku influencer dan penulis populer. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi saya tentang aspek historis Pancasila. Saya mengelaborasi barangkali ya, atau saya tidak lebih dalam dan tidak lebih luas dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hermanu. Cuman saya mengkaji dari Pancasila dari masa ke masa. Prof. Hermanu tadi sudah membicarakan sangat dalam sekali tentang living value dari Pancasila. Baik, oke, yang presentasi berarti dari host ya. Oke, baik. Pertama, kajian historis Pancasila. Kenapa kajian historis itu penting? Sebagaimana dalam hukum Islam ada jurisprudensi hukum Islam, jadi istilah Arabnya mungkin syar'u mangqoblana ya. Apa namanya? Ketetapan yang disepakati orang-orang terdahulu sehingga menjadi dasar hukum untuk melakukan atau pandu manajerial untuk bertindak, berbuat di hari ini. Nah, kajian historis dari Pancasila juga untuk mengetahui mengapa yang dihasilkan adalah Pancasila yang kita kenal hari ini. Dan ada rumusan Pancasila yang barangkali tidak begitu populer. Ini fungsinya kajian historis. Yang kedua, Pancasila yang kita kenal adalah, nah ini ada dua dimensi. Pancasila yang kita kenal adalah Pancasila yang legal dan konstitusional. Artinya dia menjadi sumber segala sumber hukum, dia menjadi falsafah negara, dan seterusnya. Diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada juga rumusan Pancasila yang tidak kita kenal. Bahkan rumusan Pancasila yang bukan rumusan Pancasila, tapi rumusan dasar negara sebagaimana diminta oleh Kepala BPUPK pada waktu itu, yang adalah hasil pergulatan diskursus di sidang BPUPK. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa sejarah tidak hadir di ruang kosong. Tiba-tiba ada, jatuh dari langit, kun fayakun, tiba-tiba ada. Pancasila tidak, yang kita ugemi hari ini tidak hadir di ruang kosong seperti itu, tapi ada prosesnya, ada pergulatannya. Ini adalah Pancasila historis. Nah, BPUPK sendiri, saya sebut BPUPK bukan BPUPKI karena ini perspektif ya. Jadi menurut Ananda B. Kusuma dan Robert Elson bahwa BPUPK tanpa I Indonesia itu karena yang bertugas yang bersidang pada waktu itu Dr. Buko Sakai wilayah Jawa yang dikuasai oleh angkatan darat yang ada di Jawa yang menguasai Jawa, sementara angkatan darat yang menguasai wilayah Sumatera dan angkatan laut yang menguasai wilayah timur Indonesia, angkatan darat Jepang dan angkatan laut Jepang, itu yang Sumatera dibentuk tapi tidak bersidang, yang timur Indonesia tidak dibentuk lagi bersidang. Ini dia, makanya namanya BPUPK. Walaupun toh ada risalah sidang BPUPKI strip PPKI. Nah, kadangkala ini mengaburkan fakta sejarah. But it's okay. Ini sekedar perspektif. Itu yang
berlaku di pusat studi kami. Yang kedua, slide berikutnya, next. Ya, terima kasih. Pidato para perancang kemerdekaan. Jadi karena yang mau saya hadirkan adalah diskursus Pancasila sebagai diskursus. Dia adalah medan diskursus, medan diskusi. Ada kurang lebih 33, lebih dari 33 pembicara. Jadi sejak tanggal 28 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta anggota BPUPK yang hadir pada waktu itu, Bapak dan Ibu bangsa kita. Jadi ada perspektif lagi, bukan founding fathers belaka, tapi ada yang mengusulkan founding parents. Jadi orang tua negara ini, karena ada dua perempuan yang hadir atau yang menjadi pendiri bangsa ini. Oke, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno adalah 3 di antara nama-nama penting yang memaparkan pidatonya. Selain itu banyak sekali. Nah, yang saya angkat juga yang populer itu. 3 ini yang pertama adalah Muhammad Yamin. Kenapa Muhammad Yamin penting? Karena di dalam perkembangan diskursus tentang Pancasila, khususnya di masa Orde Baru, Yamin inilah tokoh orang yang ditokohkan melebihi Soekarno dalam rangka kelahiran Pancasila atau dasar negara ini. Alih-alih Soekarno adalah Muhammad Yamin yang ditokohkan. Muhammad Yamin memaparkan 5 dasar dalam pidato BPU di hadapan sidang BPUPK itu. Yang pertama adalah prikebangsaan. Jadi Yamin membagi periode sejarah perkembangan Indonesia dalam 3 tahap besar. Ada Indonesia periode 1, yaitu masa Sailendra. Ada Indonesia periode 2, yaitu masa Majapahit. Dan ada Indonesia periode 3, yaitu masa Indonesia yang mau didirikan ini, 45. Nah, nasionalisme baru yang mengikat, nah dia Pak Yamin bilang nasionalisme baru yang mengikat itu seketurunan. Jadi kita satu keturunan. Selain satu keturunan, satu farm juga sesama kemauan. Jadi satu kemauan. Bahasa Prancisnya itu satu kemauan gitulah, ada Ernest Renan itu. Yang kedua kemanusiaan. Nah, ini kemanusiaan itu kayak humanisme. Jadi ada kemerdekaan, kemanusiaan, ada dia singgung pula kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Agak tumpang tindih, jadi antara falsafah negara, bentuk negara, sistem ketatanegaraan agak tumpang tindih waktu pidatonya Pak Yamin, sehingga wakil BPUPK kemudian memberikan interupsi. Itu terekam dalam notulen itu. Interupsi yang diminta oleh Pak Rajiman selaku ketua BPUPK adalah dasar negara, filosofi grounds lah. Tapi kok kemana-mana gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah periketuhanan. Karena bangsa yang menghuni Nusantara ini adalah bangsa yang berperadaban luhur dan mempunyai Tuhan yang Maha Esa, yang artikulasinya macam-macam. Salah satu guru kami bilang dalam bahasa Hindu atau bahasa Bali, ya, Eka Evam Aditya Warman, Tuhan itu satu, orang bijak menyebutnya dengan banyak nama, sehingga ekspresi keagamaan di Nusantara itu macam-macam. Justus M. van der Kroof di tahun 50-an menabulasi agama-agama atau aliran kepercayaan yang tumbuh luar biasa di Jogja dan di Jawa Barat. Ada artikelnya, ada agama Permai atau aliran kepercayaan Permai, Pancasila, dan seterusnya. Ada yang kiblatnya ke Candi Borobudur, macam-macam. Nah, ini ekspresi keagamaan yang luar biasa. Ini. Nah, kalau di istilah agama Hindu, istilah Hindu itu Eka Evam Aditya Warman, Ibnu Al-Arabi bilang ad-dinul wahid wa tariqatuhu mutanawi'ah. Agama itu satu,
tapi jalan menujunya itu atau cara mendekatinya itu macam-macam. Yang keempat adalah peri kerakyatan yang berlandaskan permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Ya, intinya ada sistem yang sistem manajerial yang membuat rakyat yang 70 juta banyaknya di tahun 45 itu bisa terwakili secara bijak. Terus yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, sebelum dari keempat kelima ini muncul interupsi-interupsi dari Suroso itu. Nah, ada yang aneh ketika usul Pak Yamin ini dimunculkan dalam usulan tertulis. Jadi kalau dibandingkan ada ketuhanan yang Maha Esa nomor 1, 2 persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada di naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada penambahan dan pengurangan atas paparan lisan menjadi paparan tertulis. Jadi sebagaimana yang diteliti oleh Ananda Kusuma bahwa notulen dari sidang pertama BPUPK itu dipinjam oleh Pak Yamin, dibawa pulang dan tidak balik. Ini kayak mahasiswa sekarang, pinjam buku tidak balik. Nah kemudian di tahun kurang lebih tahun 90-an, 95 atau 96 menjelang reformasi itu arsip itu ada di ARA, Argumentrix Archive di National Archive atau Arsip Nasional di Belanda sana, dan kemudian diserahkan ke ANRI Jakarta. Nah ini yang menjadi dasar, kok ada yang aneh dari naskah dasar atau naskah pidato BPUPK punyanya Pak Yamin. Oke, yang kedua yang terkenal adalah Mr. Supomo. Beliau seorang doktor, ada 5 doktor di antara bapak dan ibu bangsa anggota BPUPK, salah satunya ini, Mr. Supomo. Dan kalau menurut Daniel Dakidae, pidato Supomo itu yang paling ilmiah, akademis. Beliau bicara mulai dari 3 teori terbentuknya negara liberal, Marxis, integralistik, dan arahnya ke integralistik. Liberal kita tahu individual, Marxis ya ada pertentangan kelas dan ada tahapan-tahapan masyarakat. Jadi tahapan komunis purba, feodal, kapital, dan seterusnya itu. Tapi menurut Supomo yang paling cocok ya integralistik. Negara persatuan dan kekeluargaan itu. Yang kedua, prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat. Nah, beliau pada waktu itu di hadapan orang-orang Jepang, para petinggi Jepang itu memberikan contoh negara fasis Jerman yang dapat menyatukan antara pimpinan dan rakyat. Dalam bahasa Jawa, Pak Supomo itu juga mengintrodusir istilah manunggal, ya bersatunya Kawulo dan Gusti. Kita kemudian ingat tulisannya barangkali Petrus Yosefkus Soetmulder atau Pak Agus Sunyoto atau Abdul Mulkan tentang manunggaling Kawulo Gustinya Siti Jenar. Itu populer sekali. Nah, yang ketiga, kekeluargaan, prinsip kekeluargaan. Jadi pemerintah atau kepala pemerintahan itu menjadi ayah. Dan bumi ini atau negara ini atau tanah air ini menjadi ibunya. Dan rakyat, semesta rakyat di negara itu menjadi anaknya. Ini model-model Jepang. Bapak selalu wise, selalu bijak, seterusnya. Ini yang diintrodusir oleh Supomo dalam pidatonya. Tapi yang muncul dalam narasi sejarah nasional Indonesia adalah ini, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan, kesejahteraan. Jadi seolah-olah Mr. Supomo itu menjelaskan dasar negara secara sistematis. Ini yang menjadi diskursus kita. Nah, kapan muncul sejarah nasional Indonesia? Tahun 70-an. Karena seminar sejarah pertama belum bisa menghasilkan sejarah kanun atau sejarah nasional itu tahun 70-an. Nah, ini di SNI 6. Bisa dibuka. Oke, pembicara yang ketiga, pidato yang ketiga yang memaparkan atau menjadi akar historis atau jurisprudensi
bagi kita untuk melihat Pancasila secara historis itu dari Soekarno, pidatonya Soekarno. Tapi Soekarno itu seorang yang romantis. Sebelum memaparkan 5 dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila itu, beliau menerangkan beberapa kalimat yang saya sitir di sini. Next. Oke, terima kasih. Retorika Soekarno. Jadi saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, jadi ada banyak pembicara. Ini tidak diomongkan pembicara yang mana di antara 33 pembicara di sidang BPUPK itu. Kita bangsa Indonesia tidak sehat badan. Banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hongerodem atau busung lapar maksudnya. Banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Ini istilahnya persyaratan untuk merdeka. Jadi Soekarno sadar masyarakat Indonesia, susunan masyarakat Indonesia saat ini tidak siap untuk merdeka. Tapi filsafat sejarahnya Soekarno itu ini trajectories of history atau kepastian sejarah. Jadi ini saatnya. Dia sudah membayangkan di tahun 30-an dia sudah membayangkan akan ada perang Asia Timur Raya. Dan di tahun 45 sudah ada tanda-tanda akan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang diomongkan adalah ini, yang menarik, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah ada penyakit yang menjadi dasar. Ini jangan merdeka dulu, kita sembuhkan dulu bangsa kita. Memang amanat dari bukan amanat, tapi syair lagu Indonesia Raya di tahun 1928 itu salah satunya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan hanya jiwanya saja yang waras, tapi badannya juga harus sehat walafiat, segar walafugar. Jadi ini yang menarik, yang ditawarkan atau apa ya? Si Arnold Toynbee bilang historical great event cast their shadows for ahead. Jadi peristiwa besar itu peristiwa besar sejarah itu melemparkan bayang-bayangnya jauh ke depan. Indonesia Raya yang dikumandangkan di tahun 1928 itu juga menggaung juga di tahun 45. Kesehatan, ini dia. Ada kaitannya barangkali dengan dengan masa sekarang. Jadi Anda kalau Bapak Ibu yang terhormat kalau lihat pidato lahirnya Pancasila, kemudian Soekarno bilang kita merdeka dulu, masalah malaria, disentri, hongerodem dan seterusnya kita atasi setelah merdeka. Entah orang-orang kita suruh nanam tanaman tertentu, kita kerahkan semuanya untuk menanam itu sehingga kita bisa sehat dan seterusnya itu. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar menjadi kuat. Dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Nah, itulah jembatan. Nah, di seberang jembatan emas itu kita membentuk masyarakat Indonesia yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi. Saya mohon maaf, kenapa kok istilah Soekarno gagah, kuat, itu seolah-olah maskulin sekali. Tapi ya ini jangan dipandang sebagai bias gender. Tapi yang jelas ini yang diinginkan Soekarno, di seberang jembatan emas itu, masyarakat Indonesia kuat, sehat, kekal, dan abadi. Ini adalah pidatonya Soekarno. Next. Oke, terima kasih. Ini adalah pidatonya Soekarno. Soekarno mengenalkan Pancasila. Ada permasalahan ketika di dalam pidato lahirnya Pancasila, Soekarno bilang bahwa menurut salah satu teman saya yang ahli bahasa, 5 dasar ini saya namai bukan Pancadharma, tapi Pancasila. Nah, orang kemudian menebak-nebak siapa ahli bahasa itu. Ada 2 setidaknya ahli bahasa di BPUPK yang saya tahu atau yang hasil diskusi saya dengan teman-teman itu. Yang pertama ya tentu saja Pak Yamin, yang kedua Husein Jayadiningrat, doktor dan masih muda, itu doktor kesusastraan, itu juga ahli bahasa. Tapi orang kemudian menyangka Pancasila ini ya yang usul namanya, bukan isinya, tapi namanya adalah Pak Yamin. Tapi kemudian di masa berikutnya setelah Orde Soekarno, kemudian dilekatkan bahwa Pancasila ini, loh Soekarno saja ngaku kalau namanya saja dari temannya yang ahli bahasa, yaitu Yamin. Maka Pancasila itu ya ciptaannya Yamin. Nah, seolah-olah gitu. Tapi itu diskursus tentang Pancasila. Oke. Yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Jadi yang ditekankan Soekarno,
satu negara nasional. Yang kedua, internasionalisme dan atau perikemanusiaan. Jadi ini dia yang tadi disampaikan oleh Prof. Hermanu, menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang ketiga, mufakat, demokrasi, negara yang semua buat semua. Tidak seperti pidato sebelumnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, yang pengennya menjadi negara yang aliran Islam gitu. Bukan semua untuk semua, tapi semua untuk Islam, seperti itu. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Nah, ini dia. Jadi ini Soekarno mengintrodusir apa tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Hermanu, sosioekonomi, kesejahteraan sosial, bahwa tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, bahwa tidak ada musuh Pancasila itu sebenarnya terutama ya bukan radikalisme, tapi ketidakadilan. Ketidakadilan di mana ada eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi atas bangsa terhadap bangsa yang lain. Yang kelima, yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan, berbudi pekerti luhur dan saling menghormati. Ada permasalahan di akhir tahun 2016 ketika 2011 atau 2016 saya lupa, ketika versi lahirnya Pancasila ini kemudian dikomentari oleh salah satu pemuka agama tentang pantat dan kepala itu, kita ingat. Dan Daniel Dakhidai maupun Saiful Arif itu menganggapnya sebagai banalitas intelektual. Ya, kita bisa baca sendiri nantilah. Apa tafsir dari ketuhanan yang berkebudayaan, kenapa ditaruh di nomor 5? Apakah itu memantatkan, maaf, asas ketuhanan, dan seterusnya. Nomor 9, slide berikutnya. Next. Terima kasih. Ini dia, jadi dari 5 sila itu kemudian Soekarno bagi yang tidak suka dengan 5, maka boleh pilih 3. Jadi perasan dari 5 sila itu yaitu nasionalisme, kebangsaan, dan nasionalisme dan internasionalisme itu menjadi sosio-nasionalisme, kemudian mufakat dan kesejahteraan sosial, sila ketiga dan keempat itu menjadi sosiodemokrasi. Nah, kemudian yang terakhir nomor 5 itu ketuhanan. Trisila. Jadi dari 5 sila menjadi Pancasila menjadi trisila. Diperes lagi menjadi gotong royong. Bapak, Ibu yang saya hormati, gotong royong ini kalau saat ini kita menghadapi masa ekonomi yang sulit, di tahun 1930-an hampir di sebagian besar muka bumi ini juga mengalami zaman meleset atau Malaysia. Jadi zaman krisis ekonomi besar. Pemerintah kolonial Hindia Belanda itu juga membuat sebagaimana sekarang ada kartu prakerja, dulu juga ada sokongan penganggur atau bantuan-bantuan 600.000 dan seterusnya. Tapi kalau hari ini diberikan kepada orang-orang miskin, tidak melihat mereka agamanya apa, suku apa, dan seterusnya. Tapi kalau dulu karena ada segregasi sosial, maka yang diberikan adalah orang-orang yang, terutama orang-orang Eropa. Di tahun 1930 sudah ada semacam sokongan penganggur atau kartu prakerja. Nah, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang lebih banyak, bangsa Bumi Putra yang lebih banyak? Bagaimana hidupnya? Pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa rakyat Bumi Putra atau orang Bumi Putra, orang Jawa, Melayu, Madura, dan seterusnya itu, mereka sudah punya nilai yang bisa mengatasi pandemi, krisis ekonomi semacam ini. Apa nilai itu? Gotong royong. Jadi tidak usahlah dikasih, mereka bisa gotong royong. Kita kasih orang-orang Eropa saja. Itu kebijakan di masa kolonial. Ini menurut, saya lupa namanya, England ya. Oke, saya lanjutkan. Gotong royong ini, kita adalah bangsa yang inklusif. Prof. Hermanu tadi sudah mengatakan bahwa kemajemukan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kepastian sejarah itu mengantar kita
menuju ke Sumpah Pemuda itu kan kemajemukan, ada Yong Celebes, ada Yong Yava dan seterusnya. Kita bangsa yang inklusif, yang terbuka, yang memungkinkan aktualisasi gotong royong. Nah ini dia di pidatonya Soekarno. Ini dalam kekeluargaan antar bangsa. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Sebaliknya, ipso facto, nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Hermano. Jadi kita umat manusia di seluruh dunia menghadapi permasalahan yang sama, pandemi COVID-19. Tapi kita juga di dalam, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme, di dalam negeri kita sendiri kita bisa, misal bersatu padu, bergotong royong, mengembangkan penguasaan dan pengembangan IPTEX kita untuk memproduksi vaksin, memproduksi alat pelindung diri dan seterusnya. Ini yang bisa kita ambil istilah itu bisa kita ambil pelajaran seperti itu. Nah, cuman ada kekuatan politik hari ini yang menonjol-nonjolkan politik identitas. Ada kaum sini dan ada kaum sana kalau bahasanya Soekarno itu. Sehingga relasi dan kolaborasi antar elemen bangsa tidak maksimal. Next. Ya, saya ingin membandingkan diskursus Pancasila di masa Indonesia Merdeka. Orde Soekarno, saya tidak bilang Orde Lama, Orde Soekarno itu ada, ya setidak-tidaknya ada karakternya ada 4 ini. Soekarno di pidato honoris causa, pengukuhan honoris causa di UGM itu, Profesor Noto Nagoro menganugerahkan atau menyebut PJM Paduka Yang Mulia IR Soekarno itu sebagai pencipta Pancasila. Tapi Bung Karno tidak mau dan mau disebut penggali, bukan pencipta. Terus yang kedua, nah diadakan commemoration atau peringatan. Peringatan itu kan mengingat, duty to remember atau kewajiban untuk mengingat. Mengingat apa? Bahwa di tanggal 1 Juni 45 itu ada peristiwa besar, yaitu kelahiran Pancasila. Dan itu diulang secara tahunan gitu. Hingga tahun 1966 itu ada peringatan hari kelahiran Pancasila. Nah, di masa Orde Soekarno juga ada semacam BPIP. Kalau sekarang, kalau masa Orba itu ada BP7. Kalau masa Orde Soekarno ada Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Nah, yang isinya itu ngomongkan Manipol Usdek dan Tubabi. Manipol itu manifesto politik pidato hari proklamasi 17 Agustus 1958 kalau gitu. Usdek itu Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sementara Tubabi itu 7 bahan pokok indoktrinasi. Yang keempat, yang didengungkan atau bahasa atau jargon yang diulang-ulang, diproduksi dan direproduksi adalah revolusioner. Jadi progresif revolusioner. Orang-orang yang anti terhadap kebijakan pada waktu itu kontraf namanya, kontra revolusi dan seterusnya. Dilekatkan itu. Nah, di masa Orba tahun 66 masih ada perayaan peringatan 1 Juni. Tapi kemudian digeser di masa Orba. Peringatan 1 Juni bergeser menjadi tanggal 18 Agustus yang diingat. Anda bayangkan ada hari lahir seseorang yang diperingati selamat ulang tahun, tapi bukan hari lahirnya, tapi hari di mana seseorang itu wisuda misalnya, itu kan sudah bergeser ini. Nah, ini pengukuhan atau Pancasila disahkan sebagai dasar negara itu tanggal 18 Agustus yang PPKI. Dan 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Jadi 1 Juni itu ada proses desoekarnoisasi. 1 Juni mau dilupakan. Terus yang kedua, penokohan Soekarno bergeser ke Muhammad Yamin. Saya tadi sudah menyinggung. Dan Muhammad Yamin sendiri oleh Pak Hatta dibilang licik dan seterusnya.
Karena apa? Karena Pak Yamin menonjol-nonjolkan peran dirinya daripada anggota yang lain dalam proses apa namanya perumusan naskah-naskah penting negara, dokumen-dokumen penting negara termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga di masa Orba, kalau ada di masa Orde Soekarno itu ada PPJR, maka di masa Orba itu ada BP7 dan ada materinya adalah penataran P4. Ini kalau menurut Rocky Gerung, P4 penataran P4 itu apa ya? A violence of ideology. Jadi apa ya? Ideologi kekerasan. Jadi Anda kalau melawan negara berarti melawan Pancasila. Kalau anti pembangunan berarti melawan Pancasila dan seterusnya. Dilekatkan seperti itu. Pancasila itu anti ateis, maka orang yang anti Pancasila pasti ateis. Dan ateis itu cilakannya, itu kutukan terbesar di masa Orba adalah komunis. Seterusnya. Maka celakalah dia seumur hidupnya sampai keturunan-keturunannya. Nomor 4, ideologi pembangunanisme. Jadi kalau jargon yang diintrodusir, diproduksi dan direproduksi di masa Orde Soekarno adalah revolusioner, maka di masa Orba adalah pembangunan, developmentalisme. Geser ke masa pasca reformasi. Jadi di masa reformasi itu, di awal-awal reformasi, Pancasila itu menurut Daniel Daghidai, menurut ya di Prisma terbitan apa namanya khusus Pancasila itu hilang kurang lebih selama 20 tahun. Hilang dalam arti, jadi kalau orang-orang di pasca reformasi, masa reformasi itu fobia terhadap Orba dan fobia terhadap Pancasila, tapi tidak menolak, mengabaikan, ditinggal pergi. Nah, kemudian mulai tahun 2018 muncul gerakan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila. Ini menurut Buya Syafi'i Ma'arif. Gerakan penguatan ini wujudnya apa ya? Ya ini kita sambut dengan luar biasa bahagia. Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan IAIN Surakarta. Ini salah satu dari anggota gerakan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila. Ada Pusat Studi Pengamalan Pancasila LP2M UNS. Ini dia. Nah, di masa Orde Reformasi, BPIP itu punya WDIP. Kita lanjut. Next. Next. Oke. Gerakan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila yang saya pengen sampaikan di sini adalah, ya misal ini. Lab Pancasila UM. Jadi kami bagian dari situ, namanya bukan Lapasila lagi, tapi UPTP 2P, cuman websitenya masih namanya itu berdiri tahun 1967 dan butir-butir Pancasila itu dapurnya ya ada di Lapasila itu, butir-butir Pancasila yang kemudian di masa Orba diketolkan, kemudian di masa reformasi hilang begitu saja. Ini kalau kita klik di masa di Lab Pancasila atau di UPTP 2P ada beberapa program, saya sekalian ya barangkali nanti akan ada kerjasama yang solid dan kerjasama yang saling ya yang harmonis antara pusat studi Pancasila. Misal kami ada Sarasehan karena kami pusat pengkajian Pancasila, kami ada bulan Pancasila, kami ada pelatihan kader, kami ada lomba dan seterusnya. Yang kedua yang saya munculkan di sini adalah PSP UGM, Pusat Studi Pancasila UGM. Di tahun 2019 sebelum COVID, kami mengadakan benchmarking ke UGM dan disambut dengan sangat hangat oleh Pak Agus selaku Ketua PSP. Yang menarik adalah program-program yang dikenalkan oleh PSP UGM. Jadi misal ada fora kebijakan atau apa ya. Jadi gini, problem hari ini perihal Pancasila adalah
bahwa naskah akademik tentang pembuatan kebijakan, pembuatan undang-undang, dan lain sebagainya dari pemerintah itu kadangkala tidak benar-benar mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Maka jika MUI punya stempel halal bagi produk-produk digestible yang didaftarkan ke MUI, maka harapannya barangkali deh bayangan kami, fora di PSP UGM ini ada undang-undang apa gitu X gitu, dikaji di situ dan di stempel ini Pancasilais atau tidak kebijakannya. Nah, ini menarik. Dan masih banyak lagi. Anda bisa, Bapak Ibu bisa berkunjung ke situsnya PSP. Terus kemudian gerakan penguatan kembali nilai Pancasila tidak sebatas yang ada di Menara Gading di kampus saja, tapi di masyarakat. Dan ini yang diintrodusir atau dikenalkan oleh BPIP. Ada Kampung Triji di Malang. Kampung Triji ini kampung menabung air. Jadi Gelintung Go Green. Jadi bagaimana desa yang biasanya banjir, kemudian secara kompak, secara gotong royong itu membuat lubang-lubang di tanah itu sehingga air bisa terserap dan menjadi percontohan di luar negeri, bahkan di Hong Kong atau di Beijing sana. Ini Kampung Triji. Kampung hidroponik Markisa atau Grendeng Pulo di Tangerang, di Kecamatan Karawaci kalau tidak keliru. Ini juga diintrodusir oleh BPIP. Kampung-kampung ini itu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi hari ini pusat pengkajian Pancasila atau pusat studi Pancasila atau pusat-pusat pembinaan ideologi Pancasila tidak lagi menjadi segala sumber kebenaran tentang tafsir Pancasila. Ini karena yang diintrodusir oleh BPIP terutama adalah bagaimana Pancasila itu didiskusikan secara ilmiah. Alih-alih seperti halnya Orba menjadi legitimasi bagi kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang menjadi semangat dari kami sehingga kami tiap bulan kami di UM ada Sarasean, kami tiap 1 tahun ada 4 kali kajian rutin, ada seminar dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja paparan dari saya. Saya menyampaikan salam hormat dari Kepala UPTP 2P, Pak Slamet Sujud. Mohon maaf belum bisa membersamai Bapak Ibu di sini karena kami juga ada webinar bersama Bawaslu Jawa Timur. Yang jelas kami membuka ruang yang seluas-luasnya untuk terjalinnya kerjasama antar pusat pembinaan ideologi Pancasila di berbagai universitas. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya kembalikan lagi ke moderator.